Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Trianung. Di video kali ini kita akan lanjutkan tutorial mengenai aplikasi CMS BRK Syariah. Kali ini kita akan memberikan tutorial ataupun tata cara penginputan transaksi transfer antar bank atau transaksi keluar dari rekening BRK Syariah Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk rekening transfernya terlebih dahulu harus kita daftarkan di user admin perusahaan masing-masing. Cuman itu tidak saya lakukan karena saya sudah mendaftar rekeningnya kemarin. Nah, untuk tutorial penginputan rekening bank lainnya sudah ada di video sebelumnya, silahkan dicek ya. Oke, baik, sekarang kita akan langsung saja ke user operator nasabahnya atau operator perusahaannya. Kita login dulu. Oke, jika nanti teman-teman dapat pesan seperti ini, tinggal di logout saja usernya, kemudian silahkan di login ulang saja. Oke, untuk penginputan transaksi transfer beda bank itu di menu transfer, kemudian di sini kita akan menemukan dua fitur. Pertama adalah BIFAST, yang kedua adalah SKN dan RTGS. Nah, kebetulan kemarin untuk rekening bank lainnya saya menginput di aplikasi pada menu SKN atau RTGS ini, bukan di menu BIFAST, karena nanti kalau misalnya kita akses BIFAST maka tidak akan muncul rekening yang saya daftarkan kemarin. Contohnya seperti ini, di transaksi BIFAST saya coba create. Nah, di sini harusnya rekening nanti akan muncul, karena kalau tidak terdaftar maka dia sini tidak akan muncul. Nah ya, kemarin saya mendaftarkan bukan di BIFAST ini, tapi di menu yang SKN dan RTGS. Kita akses saja menu ini, SKN dan RTGS. Kemudian kita create di tombol biru create ini. Nah, di sini harus diperhatikan bahwasanya untuk transaksi SKN itu hanya bisa dilakukan di jam 8 sampai jam 2 siang. Itu sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesianya. Kemudian untuk transaksi RTGS itu dilakukan sampai tengah hari. Nah, lewat dari tengah hari maka akan diproses oleh sistem untuk H+1-nya. Kalau di luar jam kerja atau jam operasional maka transaksi ini akan diteruskan di hari kerja berikutnya. Nah, itu perlu untuk kawan-kawan perhatikan. Kemudian di sini ada beban fee admin. Nah, ini adalah biaya untuk pengiriman uangnya, di mana ada dua pilihan, beban rekening pengirim yang pertama, yang kedua adalah beban rekening penerima. Kalau kawan-kawan memilih beban rekening pengirim, maka nanti yang akan didebet atau dipotong untuk biaya adalah rekening kita sebagai pengirim. Tetapi jika kawan-kawan memilih beban rekening penerima, maka nanti yang akan dipotong untuk biaya adalah rekening penerima transfer dari kita. Oke, di sini saya akan contohkan di mana beban biayanya akan dibebankan kepada rekening penerimanya. Nomor rekening pengirim tinggal dipilih, kita isikan data-datanya. Warga negara adalah WNI, alamatnya adalah tuliskan saja sesuai alamat kawan-kawan sekalian. Jenis transaksinya SKN atau RTGS. Nah, bedanya adalah kalau SKN itu berbiaya 2.900, kalau RTGS itu berbiaya 30.000. Nah, perlu kita ketahui transaksi SKN ini itu dibatasi sampai dengan nominal 1 miliar. Kalau di atas 1 miliar, maka wajib memilih transaksi RTGS ini. Tetapi kalau di bawah 1 miliar, kawan-kawan boleh memilih antara SKN dan RTGS ini. Untuk RTGS dia mulainya dari 100 juta. Kalau di bawah 100 dia wajib SKN. Oke, seperti itu. Saya akan pilih SKN. Kemudian jenis penerimanya tinggal dipilih saja. Yang kita transfer itu nanti adalah rekening orang kah, atau rekening perusahaan kah, pemerintahan kah, atau remittance. Tinggal dipilih saja. Kebetulan saya kemarin menginput rekening perorangan. Bank tujuan silakan dipilih sesuai dengan rekening yang sudah kita daftarkan. Kemarin saya mendaftarkan pada Bank BTN Syariah. Nah, di sini akan muncul rekening yang kita inputkan kemarin. Kalau kawan-kawan salah dalam memilih tabungannya atau banknya, maka di sini tidak akan muncul rekening penerimanya, karena kita tidak pernah mendaftarkan rekeningnya pada bank ini. Contoh juga seperti ini. Nah, maka harus betul memilih banknya, harus betul, baru nanti akan muncul. Ini kebetulan kemarin saya input Bank BTN Syariah, rekeningnya ini. Nomor rekeningnya otomatis sesuai inputan. Alamatnya misalnya
kita ketikkan saja. Saya di sini contohnya seperti ini. Pilih penduduk, uraian. Nah, di uraian ini kawan-kawan tuliskan ini berita transfernya apa. Misalnya adalah pembelian buku. Misal seperti itu. Nominalnya misalnya 3.500.000. Oke, seperti ini. Nanti secara otomatis sistem akan membagi bahwasanya jumlah yang akan dimasukkan ke rekening si penerima ini adalah sejumlah ini. Dan biaya adminnya sebesar 2.500 dipotong dari sini. Artinya yang masuk ke rekening penerima itu adalah ini, dan biayanya ini dipotong dari rekening penerima, bukan kita sebagai pengirim, bukan rekening kita sebagai pengirim. Oke, kemudian ini kita checklist saja, kemudian simpan. Nah, maka akan muncul di sini keterangan input transaksi berhasil. Setelah itu kawan-kawan bisa cek di list transaksi SKN atau RTGS ini, maka di sini akan muncul rincian transaksi yang telah kita inputkan tadi. Mulai dari ID transaksinya yang ini, rekening asalnya, kemudian bank tujuannya adalah BTN Syariah, namanya, rekeningnya, tanggal input dan jamnya, nominal transaksinya. Maka di sini akan muncul semua datanya. Nah, maka sampai di sini selesai sudah inputan transfer antar bank yang dilakukan oleh operator perusahaan. Selanjutnya transaksi ini tinggal kita approve saja. Untuk approve dia sama saja dengan cara-cara transaksi yang lainnya. Saya contohkan di sini, kita logout dulu dari user operator. Kemudian kawan-kawan login di user approval. Bisa saja mungkin kepala sekolah atau kepala dinas. Silakan login. Nah, maka di sini kita akses di menu transfer juga. Perlu diperhatikan, pastikan saldo sudah tersedia atau saldo mencukupi sebelum transaksi dilakukan. Kita transfer, ambil menu sesuai dengan inputan operator tadi, yaitu di SKN. Nah, ini dia transaksi yang sudah diinput oleh operator tadi. Tinggal kita approve di tombol plus biru ini sebelah kiri. Kemudian tombol action. Nah, di sini silakan dicek terlebih dahulu transaksinya apakah sudah sesuai pengiriman ke rekening ini, nominalnya segini, totalnya segini. Jika sudah sesuai, kawan-kawan tinggal melakukan approve. Tekan tombol approve, masukkan password untuk approvalnya atau user kadis atau user captcha-nya. Maka secara otomatis nanti tekan approve setelahnya. Seperti biasa. Approve, kemudian kode OTP akan dikirim ke handphonenya approval atau ke handphonenya Pak Kadis maupun Pak Capsek. Nah, di sini nanti kawan-kawan tinggal masukkan angkanya. Oke, jika sudah, tinggal ditekan proses OTP seperti biasa. Ini tidak saya lakukannya karena nanti akan berjalan transaksinya. Oke, kita misalkan ini transaksi sudah di-approve, muncul keterangan berhasil, maka nanti di sini seperti biasa tombol ini akan hilang, berganti dengan tombol cetak bukti transaksi. Nah, di sini nanti kawan-kawan bisa cetak bukti untuk SPJ-nya atau laporan pertanggungjawabannya. Oke, barangkali seperti itu untuk tutorial penginputan transaksi transfer menggunakan menu SKN dan RTGS. Jika kawan-kawan masih ragu atau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya.